Di sini saya akan menjelaskan terkait acara praktikum ke-8 ekologi umum, yaitu mengenai suksesi. Untuk selengkapnya, simak videonya. Suksesi ekologi adalah suatu konsep yang mendasar dalam ekologi yang merujuk pada perubahan-perubahan berangkai dalam struktur dan komposisi suatu komunitas ekologi yang dapat diramalkan. Suksesi dapat terinisiasi oleh terbentuknya formasi baru suatu habitat yang sebelumnya tidak dihuni oleh makhluk hidup ataupun oleh adanya gangguan terhadap komunitas hayati yang telah ada sebelumnya, karena dapat disebabkan kebakaran, badai, maupun penebangan hutan. Suksesi terjadi akibat dari modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem. Proses suksesi akan berakhir dengan pembentukan suatu komunitas atau ekosistem yang disebut dengan klimaks. Dalam suksesi dikenal suksesi primer dan suksesi sekunder. Perbedaan antara dua suksesi ini terletak pada kondisi habitat pada awal suksesi. Suksesi primer terjadi bila komunitas asal terganggu, sedangkan suksesi sekunder terjadi bila suatu komunitas mengalami gangguan baik secara alami maupun buatan. Tahap-tahap suksesi yaitu terdiri dari 5 fase. Yang pertama ada fase nudasi, yaitu proses awal terjadinya pertumbuhan pada lahan terbuka atau kosong. Kemudian migrasi, yaitu proses hadirnya biji-biji tumbuhan, spora, dan lain-lainnya. Kemudian fase eksesis, yang mana proses kemantapan pertumbuhan biji-biji tersebut. Keempat ada fase reaksi, yaitu proses persaingan atau kompetisi antara jenis tumbuhan yang telah ada atau hidup dan pengaruhnya terhadap habitat setempat. Kemudian yang kelima ada fase stabilisasi, yang mana proses manakala populasi jenis tumbuhan mencapai titik-titik akhir kondisi yang seimbang atau equilibrium di dalam keseimbangan dengan kondisi habitat lokal maupun regional. Didapati informasi dari artikel yang menjelaskan proses suksesi yang terjadi di Indonesia, yang mana diteliti oleh seorang ilmuwan bernama Tukirin Partomiharjo, Profesor Botani dari LIPI yang telah mendedikasikan setengah perjalanan hidupnya untuk meneliti perkembangan suksesi di Kepulauan Krakatau atau Rakata, Sertung, Panjang, dan Anak Krakatau, yang mana linknya terdapat di bawah ini. Yaitu menurut Profesor Tukirin, proses suksesi diawali dengan tumbuhnya jenis lumut. Lumut-lumut inilah yang menimbulkan kelembaban dan memungkinkan jenis paku-pakuan untuk tumbuh setelahnya. Barulah setelah ini rumput-rumputan mulai tumbuh dan membentuk semak-semak. Adanya semak-semak ini kemudian memungkinkan burung untuk hinggap dan menyebarkan biji-biji tumbuhan lain. Ada pula penyebaran melalui air laut yang mendominasi vegetasi pantai, seperti jenis cemara laut, waru laut, ketapang, dan nyamplung. Perlahan-lahan terciptalah tanah hutan muda yang berkelanjutan. Pada periode ini, tanaman jenis ficus atau beringin yang merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan fauna dan juga serangga di sekitarnya tumbuh dan berkembang, menempati daratan rendah, berumput bersama dengan tanaman hutan sekunder lainnya. Krakatau merupakan laboratorium alami dan satu-satunya pulau yang terdeteksi suksesi ekologinya sejak dari kondisi letusan pada tahun 1883. Butuh waktu 133 tahun bagi Krakatau untuk mengembalikan kondisi ekologinya hingga seperti saat ini. Bukan waktu yang singkat memang, tapi kejadian ini bisa kita jadikan contoh untuk melihat betapa lamanya waktu yang dibutuhkan sebuah pulau-pulau kecil untuk mengembalikan kondisinya sendiri. Hal ini karena terdapat adanya faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses suksesi di suatu pulau. Faktor yang paling berpengaruh yaitu laut. Pulau-pulau kecil dipisahkan oleh laut yang terkadang berjarak hingga ratusan kilometer. Berbeda dengan pulau besar atau bahkan benua yang lebih memungkinkan terjadinya suksesi akibat tersebarnya biji-biji tumbuhan oleh faktor angin, binatang, dan juga manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.